pagi menjelang siang, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang-Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kembali kita akan bersama-sama melakukan doa pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Puguh Hartono dan Ibu Sulis Indawati. Apabila almarhum dan almarhumah belum menempati alam surga bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, pembawaan doa secara rutin ini akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu bisa mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan dan harapan hidup yang belum sempat tercapai. Marilah dengan penuh bakti, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa harian ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum, dibuka salaman 2. Kamu nak bawa buku? Halaman 2. Persembahan dupa untuk almarhum dan almarhumah. Silakan duduk, rupanya dikumpulkan. Dibuka halaman 4, mantra welas asing tampilju. Namo Sifat Ing Tasa Amitabha. Namo Sifat Ing Tasa Amitabha. Namo Sifat Ing Tasa Amitabha.
ta mê quan sơ yên bồ sát nam mô ta mê quan sơ yên bồ sát nam mô a la đa đa la ye nam mô a li ye qua la che ti sa pho ye pu ni sa da pho ye ma sa da pho ye mo cha lu ni cha ye om sa pho la va yin su ta nam ta se nam mô si si le ta e mo a li ye bo che ti sa pho la li ta pho nam mô na la chin chân si le mo na pho ta sa ni sa pho ta ta sa pa sa ye sa pho sa ta nam mô pho sa ta nam mô pho cha mô pho ta ta cha ta om pho lo si lo cha te cha lo te e se le mo pho te sa ta sa pho mo la mo si le ta yin che mo ta lo va sa ye ti mo va sa ye ti ta la te le ne sa pho la ye cha la mo la mo te le e se sa na la san la sa le fa san la sa ye hello si le so la si le so la pa ti e pa ta ye ni te le ye na la chin cha te le so ne na po ye mo na sa po si ta ye sa po mo ka si ta ye sa po si ta yo ye sa po la ye sa po na la chin cha sa po mo la na la sa po si la sa mo cha ye sa po mo ha si ta ye sa po cha che la si ta ye sa po ta ma cha si ta ye sa po na la chin cha po cha la ye sa po mo po li san cha la ye sa po nam mô la tăng na đô la ye ye nam mô a li ye pa la che ti sa pa la ye sa pa om si ten tu man đô la pa ta ye sa pa nam mô a Nam
56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman masing-masing dibaca 3 kali doa atau mantra untuk persembahan makanan dan juga anggun surgawi. 56 kekosongan sincing atau sutra hati. Namo Parame Sambhavasan, Namo Parame Sambhavasan, Namo Parame Sambhavasan. Sinh chinh quan cha trai bồ sa sinh sam bồ ra mi ta se cho che vô e che công tố e che cô a sa li cha sa bồ ye công bồ li sa chi sa công chi sa cháu sang xin sa ye bồ ro sa li cha sa cho ba cô giang bồ chan bồ minh bồ ca bồ chinh bồ chan bồ chan sa công cho bồ sa sang sinh sa bồ ye ma pi sa ye bồ sa xiang wei cho ba bồ yan che nan cha bồ le sa che vô vô minh ye vô vô minh che na cha vô la sa ye vô la sa che vô go che me ta vô cha ye vô ta niệm vô sa ta cô vô te sa ta ti po ra po la mi ta cô sang vô ca ai cô vô yu công po lên niệm an co mong sang chớ chân niệm phan sang sa so po ni po ra po la mi ta cô ra na ta la sam ya sang po ti cô cha po ra po la mi ta san cha mi cha sa vô san cha vô tan cha nan cho y che cô sa vô sinh cô sa po ra po la mi ta cha yen che ti po la san che ti sa po nam mô a mi đà phật ye tố tha che tờ ye tố ti ye ta a mi li ta phật pi a mi li ta sin ta phật pi a mi li ta pi cha lan pi a mi li ta pi cha lan ta cha ni cha na cha ta li sa phật nam mô a mi đà phật ye tố tha che tờ ye tố ti ye ta a mi li ta phật pi a mi li ta sin ta phật pi a mi li ta pi cha lan ti a mi li ta pi cha lan ta cha ni cha na cha li sa phật nam mô sa lan tăng ta ye ta wa la che ti Om Sam Bo La Sam Bo La Hum Nam Mô Sa Lan Tăng La Ye Ta Wa La Che Ti Om Sam Bo La Sam Bo La Hum Nam Mô Sa Lan Tăng La Ye Ta Wa La Che Ti Om Sam Bo La Sam Bo La Hum Nam mô Sư Bồ Ye Tăng Ca Ye Tờ Ye Ta Sa Ta Om Sư Lô Bồ La Sư Lô Bồ La Sư Lô Sa Bồ Hờ Nam mô Sư Bồ Ye Tăng
tam ta ye ta cha ta om solo pala solo sa pa nam mô solo ye tam ta ye ta cha ta om solo pala solo sa pa om ye nam sam pa wa che la om ye nam sam pa wa che la om ye nam sam pa wa che la 61 baris kedua Namo Kwan Seim Posa. Namo Kwan Seim Posa. Namo Kwan Seim Posa. Namo Kwan Seim Posa. Namo Tassa Posa. Namo Tassa Posa. Namo Tassa Posa. Namo Ching Ching Ta Hai Trong Posa. Namo Ching Ching Ta Hai Trong Posa. Namo Ching Ching Ta Hai Trong Posa. 62 kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di seluruh penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum dan almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap pada kebajikan yang terkumpul dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, lupa, dosa, moha dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatva, semua bodhisattva mahasatva, maha prasnya paramita. 65, 66 dan 67 bagian atas. Mohon berdiri. Sang Wii, marilah kita membimbing arwah dari almarhum dan almarhumah Bapak Pugu Hartono dan Ibu Sulis untuk berlindung kepada Buddha dan Madang Sangga sampai tercapainya nirwana dengan Sang Wii. Namo
Silakan duduk. 68. Kita baca bersama-sama 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Pugu Hartono dan Ibu almarhumah Ibu Sulis Indrawati. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhum dan almarhumah, bebas dari penderitaan tumimah lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tangkolah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Bukunya ditaruh, tangan beranjali. Marilah kembali kita akan bersama-sama memohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha apabila almarhum Bapak Pugu Hartono dan almarhumah Ibu Sulis Indrawati belum terlahir di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nempo dengan penuh penghayatan, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa saya yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Namo doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Sasa kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana dalam menuju kebebasan, seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha, mengingat budi ayah Buddha. Walaupun kami tak dapat bersama selalu,
tetapi batin kami selalu terkait bersatu, tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda, kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang punya ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Amin. Sebelum mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita bersama-sama mengingat kembali kasih sayang yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya, dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan orang tua yang telah tiada. Semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau, anak-anak beliau akan selalu terpatri pengorbanan dan kasih sayang orang tua itu, dan ingin membalas kebaikan dari orang tua itu dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Bila aku merenung tentang makhluk-makhluk hidup, aku melihat bahwa sekalipun mereka dilahirkan sebagai manusia, mereka adalah bodoh dan dungu dalam pikiran-pikiran dan dalam tindakan-tindakan mereka. Mereka tidak mempertimbangkan kebaikan dan kebajikan orang tua mereka. Mereka tidak menghormati dan melupakan kebaikan dan apa yang benar. Mereka kurang manusiawi dan kurang berbakti ataupun patuh pada orang tua. Selama 10 bulan ibu mengandung anak, dia merasakan kesukaran setiap kali dia bangun, seolah-olah ia mengangkat beban yang berat. Bagi seorang cacat yang parah, dia tak mampu menelan makanan dan minuman. Bila waktu 10 bulan telah berlalu dan waktu melahirkan telah datang, dia menderita segala macam kesakitan dan penderitaan supaya anak dapat dilahirkan. Dia takut akan kematiannya, seperti seekor babi dan domba menunggu untuk disembelih, kemudian darah mengalir di atas tanah. Inilah penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Setelah anak lahir, dia menyimpan apa yang manis untuk anak dan menelan yang pahit bagi dirinya sendiri. Dia menggendong anak dan memberinya makanan serta membersihkan kotorannya. Tiada pekerjaan atau kesukaran yang tidak bersedia ia kerjakan demi kepentingan anaknya. Dia menahan baik rasa dingin dan panas, dan tiada pernah menyebutkan apa yang telah dialaminya. Dia memberikan tempat yang kering untuk anaknya, dan ia sendiri-sendiri tidur tempat yang lembab. Selama 3 tahun dia memberikan makan anaknya dengan susu adalah darah badannya sendiri. Orang tua terus-menerus mengajar dan membimbing anak-anaknya tentang apa yang patut dan bermoral. Selama anak tumbuh menjadi dewasa, mereka mengatur perkawinan bagi anak-anaknya dan menyediakan harta benda dan kekayaan atau mengusahakan cara-cara untuk mendapatkannya bagi mereka anak-anaknya. Sabi sata bawan tusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap menung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selama saya bertugas sebagai biku,
Hanya keluarga ini saja yang saya ketahui memberikan doa, mengirim doa kurang lebih selama 49 hari. Memang saya di dalam memberikan penjelasan kepada keluarga yang ditinggalkan, pelimpahan jasa itu bisa dilakukan setiap hari selama 49 hari. Ada lagi 7 kali 7, setiap 7 hari sekali itu keluarga baru mengirim doa dan pelimpahan jasa diakhiri 49 hari. Ada juga setelah hari hanya langsung menunggu 49 hari baru mengirim doa atau pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal atau seorang mama, orang tua yang telah meninggal. Jadi di dunia ini memang benar apa yang dikatakan oleh Buddha, bahwa tidak semua itu anak-anak mempunyai perhatian yang penuh kepada orang tuanya. Kalau orang tua kita ketika kita masih hidup setiap hari itu berpikir untuk kebahagiaan anak-anaknya, namun belum tentu anak-anak setiap hari berpikir untuk kebahagiaan orang tuanya. Itu hal yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita maupun kita sendiri yang sudah beragama. Banyak alasan-alasan yang sering kita utarakan untuk membenarkan tindakan-tindakan kita untuk tidak berbakti kepada orang tua. Sering saya setiap saat itu ceramah tentang pelimpahan jasa untuk bakti kepada leluhur, bakti kepada anak-anak. Itu pun saya pun masih mengalami kesulitan untuk mempraktekkan, untuk memperhatikan bahwa orang tua yang telah meninggal itu perlu pelimpahan jasa. Kemarin saya waktu pulang ya beberapa hari yang lalu itu sempat dengan saudara-saudara membeli kembang kemudian ditaburkan di pusaran orang tua saya. Saya dengan keluarga mengatakan, iya saya itu sering ceramah-ceramah tentang leluhur-leluhur pelimpahan jasa, namun saya sendiri itu tidak setiap saat bisa melakukan pelimpahan jasa. Alasannya karena faktor jauh ya, saya Surabaya, orang tua saya yang telah meninggal di Jogja. Namun ketika saya pulang ke rumah ya, sebetulnya juga sering pulang juga, tapi tidak setiap saat kita bisa menyempatkan diri untuk menabur bunga atau mengingat orang tua yang telah tiada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang tidak selamanya dan tidak hanya satu-satunya melakukan bakti kepada orang tua itu harus menabur, harus memberikan doa, itu tidak satu-satunya seperti itu. Ada beberapa cara-cara yang lain yang bisa dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan yang mempunyai nilai sebanding dengan jasa kebaikan, dengan pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan orang tua kepada anak-anak ya, kepada keturunannya. Nilai sebanding yang bisa dilakukan anak sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang pertama, apabila orang tuanya belum berkeyakinan, kita bimbing agar berkeyakinan. Berkeyakinan di sini bisa dimaknai berkeyakinan kepada agama, berkeyakinan pada hukum karma. Mudahnya hukum karma itu seperti apa? Siapa yang menanam itulah yang akan menuai ya, yang dituai sesuai dengan yang ditanam. Kita kasih pengertian dan wawasan seperti itu. Saya kira ajaran ini berlaku bagi semua agama. Siapa yang menanam akan menuai, yang ditanam baik nanti tuaiannya juga baik juga, yang ditanam jahat buruk nanti tuaiannya juga buruk juga. Jadi sebagai seorang anak harus menyadarkan orang tua agar mempunyai keyakinan seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila orang tuanya yang masih hidup misalnya saja itu mempunyai sifat pelit atau medit, kita sadarkan agar orang tua mempunyai sifat murah hati, mudah berderma, mudah memberi. Kadang-kadang orang tua itu karena ingat penderitaan-penderitaan di masa mudanya, susah cari uang, susah cari makanan,
terbawa sampai tua pun sekalipun sudah makmur hidupnya, itu pelit sekali. Kita sadarkan bahwa dengan kemurahan hati, dengan kedermawanan yang akan diamalkan orang tua itu berguna dan bermanfaat untuk kehidupannya saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, ya sebetulnya masih banyak uraian dhamma yang dibawakan oleh Sang Buddha yang mempunyai nilai sebanding bagaimana membalas kebaikan orang tua itu. Pada kesempatan ini kita bersama-sama juga berpikir, orang tua telah mendidik membesarkan selama puluhan tahun. Kemudian anak-anak menyatakan bakti selama 49 hari ini. Semoga betul-betul lulus nanti sampai 49 hari. Anak-anak mempunyai perasaan bakti sebagai balasan atas kebaikan, atas pengorbanan yang pernah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Semoga dengan sesering mungkin selama 49 hari anak-anak datang ke wihara ini membaca kitab suci, belajar kitab suci, dan juga mempersembahkan makanan-makanan ini, membentuk perasaan arwah itu perasaan yang bahagia. Sekalipun saya sudah tidak berada di tengah-tengah keluargaku, anak-anakku masih simpatik, masih berbakti kepadaku. Ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah yang dimiliki itulah yang mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam-alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang koli terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri pembawaan doa ini dengan berdiri, kita menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.